Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Saya Teguh Hasbi berencana membahas ilmu yang saya dapat dari orang tua saya serta indatu atau nenek moyang saya tentang ilmu harimau. Ilmu harimau yang ada menurut orang Aceh Selatan, ataupun menurut orang Minang, ataupun menurut orang Aceh. Mungkin lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan, lain daerah, lain persi. Yang saya bahas adalah persi daerah kami, dan kami bukan orang yang terbaik. Cuma saya ingin saja sharing. Apakah saya paham sekali? Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat dari indatu dan nenek moyang kami. Ilmu harimau pertama sekali, ilmu sagah. Sagah itu adalah sejenis ilmu menolak pertemuan kita dengan harimau, seperti selisih gitu. Yang kedua, ilmu tentang kalau harimau, ilmu pasu. Pasu itu kalau kita bertemu dengan harimau dengan seizin Allah di hutan, semoga Allah melindungi kita dan hanya Allah bisa melindungi kita. Kalau kita baca ilmu pasu tersebut, harimau tersebut tidak bergerak. Terkunci badannya, kita lewat terus. Yang ketiga, ilmu tentang supaya binatang buas seperti harimau ataupun singa lunak hati melihat kita, yaitu ilmu Nabi Sulaiman. Ikuti terus channel saya, dan rencana ini akan saya bagi 3 fase. Jadi pemirsa sekalian, kalau di Aceh Selatan itu memang banyak ilmu tentang dengan harimau. Tentu kalau yang paling sering bertemu dengan harimau itu memang mantan-mantan kombatan GAM. Masa konflik dulu orang itu kan selalu tidur di hutan. Selalu apa? Jadi masing-masing kita di sini kan banyak guru, banyak pendapat, banyak pengetahuan. Jadi itu dari versi saya. Sekarang kita coba tanya persi kepada Panglima Tar, mantan kombatan GAM waktu dia bermain di hutan. Apa doa dia baca untuk menghindar harimau atau sagah harimau? Memang kami bermain di hutan kan, tetapi setelah kami mendapatkan dari guru kami untuk memperjauhkan harimau, ini doanya bismillahirrahmanirrahim, katibin salihin mukallafatul wadis, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah doa yang dikasih guru sama kami. Alhamdulillah, kadang-kadang harimau itu kadang-kadang mengantarkan kami sampai ke bawah dengan ada doa itu. Jadi guys, kalau kita dengar cerita dari tokoh-tokoh GAM yang bermain di atas tempo dulu atau orang-orang lama masa konflik DI, memang terkadang kalau tersesat di hutan justru harimau itu sendiri yang menunjukkan tempat. Justru terkadang harimau itu sendiri yang memberi isyarat atau kode-kode. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya tentu mungkin orang-orang terdahulu atau orang-orang GAM itu dia memiliki pendapat, ya doa-doa yang diambil dari guru-guru tertentu. Itulah pendapat dari Panglima Tar, Panglima GAM wilayah Samak 2 ini yang berdasarkan pengalaman beliau. Mudah-mudahan ini bermanfaat
tentang bagaimana macam mode saga harimau. Kalau saya seperti saya bilang tadi, saya mengetahui hanya 3 jenis ilmu saga harimau tersebut, dan Palimatar menambahkan berarti sudah 4 itu. Jadi pemirsa sekalian, mungkin bagi orang ini salah, tapi inilah budaya kami di seperti saya bilang tadi, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Jadi karena kami memang dari Aceh Selatan ini adalah hutan loser, memang intensitas bertemu dengan harimau itu sering, dan kita di sini juga sering terjadi musibah orang dimakan harimau ataupun sapi. Baru-baru ini di daerah Mekik ada 3 atau 2 harimau, 3 ekor harimau masuk jerat orang, mati gitu. Dan juga dengan waktu yang sama ada beberapa pemburu rusa yang memakai anjingnya mati 2 dibanting oleh harimau. Jadi memang kalau kita di hutan jangan takabur, kalau bisa masuk hutan tersebut ada pendapat lah, pakai salam atau menurut pendapatnya seperti itu. Pemirsa sekalian, ikuti terus channel Teguh Asri. Pemirsa sekalian, hari ini saya sedikit membahas tentang ilmu saga harimau. Saga harimau itu kalau kami di Aceh ada beberapa macam. Ada namanya sagah Tuan Fatimah, ada sagah Kalimah Put, dan juga ada sagah yang dari ada ketentuan secara Islam. Kalau menurut saya sagah Tuan Fatimah atau Kalimah Put sejenis ilmu sagah penolak harimau yang kurang bagus karena terdiri dari mantra-mantra. Jadi kalau sagah itu adalah sebuah doa yang kita baca kalau kita pergi ke hutan dengan seizin Allah. Ini tentu dengan seizin Allah ya, kita tidak boleh takabur. Tapi yang so pasti sagah itu fungsinya adalah kalau macan di sana dia jarang datang ke sini. Atau sagah itu artinya seperti kutub utara dengan kutub utara bertemu, dia tolak menolak. Jadi di mana kita barang itu tidak ada. Jadi itu langsung sagah itu artinya menolak. Jadi kalau kita lewat dia pergi, seperti itu. Jadi sagah harimau ini banyak dilakukan oleh para wali-wali Allah dan para orang saleh tempo dulu yang menyebarkan Islam berjalan di hutan-hutan Sumatera. Ilmu ini sebenarnya dari wali-wali Allah yang ada di Malaya, sekarang Malaysia. Jadi saya sendiri sagah harimau ini belum pernah saya praktikkan, tapi ketika masuk ke hutan saya selalu baca doa ini. Dibanding dengan sagah Tuan Fatimah, dengan sagah-sagah lain yang sifatnya mantra, lebih baik kita pakai sagah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum kita berbicara tentang sagah menolak pertemuan dengan harimau, kita lihat dulu kebun Pak Gici ini, mantan kombatan GAM.
pemirsa, cukup tinggi juga di bawah. Jauh. Dia di rumah. Oh iya, gigi 1. Jadi pemirsa sekalian, inilah Ki Ciktar, mantan kombatan Panglima masa konflik. Tapi itu masa lalu. Beliau sekarang di era damai lebih cenderung memilih jadi petani yang baik. Alhamdulillah beliau orang baik, sering memberi saya buah durian. Ini beliau tanam bibit jengkol. Ini udah besar-besar jengkolnya tuh. Nah, ini juga jengkol. Ini mungkin 2 tahun lagi berbuah. Insya Allah. Kembali kepada apa yang kita bahas tadi. Tentang saga harimau. Saga harimau itu adalah sebuah doa menolak kita bertemu dengan harimau. Jadi saya sendiri bukanlah orang yang baik atau orang yang sakti. Tapi ini adalah ilmu pemberian almarhum orang tua saya. Dan belum pernah saya praktekkan. Kalau memang saga harimau, kita di hutan jarang bertemu harimau. Kalau nampak pun paling dari jauh. Apa doanya daripada saga harimau itu? Doanya adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu saga harimau yang secara Islam tidak menyimpang dan tidak ada unsur sihir. Kecuali saga 2 lagi tadi yang seperti saya sebut, saga Tuan Fatimah. Itu biasanya ada unsur syiriknya lah. Bersahabat dengan golongan jin yang kita panggil untuk mengatur jarak kita dengan makhluk harimau tersebut untuk tidak bertemu. Jadi kalau ada ilmu yang bagus yang diridai, kenapa itu tidak kita pakai? Kenapa kita cenderung memakai ilmu-ilmu yang tidak dibenarkan menurut syar'i? Jadi itu pemirsa sekalian, pada season selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara Nabi Sulaiman atau doa Nabi Sulaiman untuk menaklukkan atau bertemu dengan harimau. Apabila Allah mengizinkan, mudah-mudahan jangan bertemu. Jadi pada season selanjutnya kita akan bahas doa Nabi Sulaiman supaya binatang-binatang tunduk kepada kita. Tunggu episode selanjutnya. Hari ini, sore ini, saya di kebun Ki Ciktar. Berencana ini apa? Ya menembak babi lah. Karena ini banyak ubi-ubi yang sudah dihajar oleh babi. Jadi kita perbakin harus jadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi untuk petani untuk memberantas hama. Pemirsa, mari sama-sama kita tunggu babi, mudah-mudahan ada. Assalamualaikum.